Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan buat kami, dan biarlah rasa syukur kami ini dapat kami nyatakan dengan memberi diri kami untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Ulangan pasalnya yang ke-9, dan kita akan sama-sama fokus merenungkan ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasa kula Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara, ketika mendapat berkat Tuhan atau mencapai kesuksesan, seringkali tanpa sadar kita merasa lebih beruntung daripada orang lain. Bahkan tidak jarang kita merasa diri kita lebih istimewa di hadapan Tuhan. Atau terkadang kita merasa bahwa semua itu adalah hasil usaha dan pengorbanan kita. Kita bahkan mengamini sebuah kalimat yang mengatakan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Memang Tuhan menginginkan agar kita tidak bermalas-malasan dan menggunakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Namun kita harus menyadari bahwa apa yang ada pada kita, entah itu kesempatan, kemampuan, bahkan nafas hidup kita, bersumber dari Tuhan. Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Mereka segera memasuki tanah Kanaan dan merebut segala kota-kotanya. Mereka akan menaklukkan setiap raja dan kerajaannya. Mereka akan menguasai semua wilayahnya. Penduduk Kanaan bukan orang yang lemah. Mereka besar dan kuat, keturunan orang enak yang sangat ditakuti pada masa itu. Mereka mendirikan tembok-tembok dan bangunan yang kokoh, berlapis, dan tidak mudah diruntuhkan. Sementara Israel yang datang menyerang dan merebut wilayah mereka hanyalah bangsa terkecil tanpa persenjataan lengkap di muka bumi ini. Israel selama beberapa masa bagaikan bangsa yang tanpa identitas dan tanpa wilayah. Karena kuasa dan keperkasaan Tuhan, mereka dapat menaklukkan semua bangsa-bangsa di wilayah Kanaan dan seberang sungai Yordan. Kenyataannya, selain pemenuhan janjinya kepada nenek moyang Israel, Tuhan menghalau bangsa-bangsa di Kanaan karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Karena itu Israel sama sekali tidak layak untuk membanggakan diri, jasa-jasa dan kebaikan mereka. Tuhan ingin setiap kita menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Jangankan sesuatu yang kita miliki atau capai, bahkan diri kita pun bukan milik kita sendiri. Diri dan kehidupan kita hanya milik Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidup kita berada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tidak ada satu orang manusia atau satu bangsa manapun yang begitu mengagumkan dan besar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terus ajarkan kami dan sadarkan kami tentang siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tidak berdaya tanpa-Mu Tuhan. Sekalipun kami memiliki pencapaian-pencapaian, sekalipun kami memiliki kelebihan-kelebihan, ajarkan kami untuk menyadari bahwa semua itu asalnya dari Tuhan. Dan biarlah itu yang akan terus membuat kami semakin kagum dan semakin bergantung kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.